Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawa Gajana Prasetya dengan NPM 22012102118. Di sini saya akan mendata dari hasil penelitian skripsi terdahulu dengan judul pengaruh celebrity endorser dan konten marketing terhadap keputusan pembelian skincare The Original pada mahasiswa di kota Surabaya. Dari judul penelitian ini sudah ada beberapa hipotesisnya. Untuk hipotesis yang pertama itu celebrity endorser memberikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare The Original pada mahasiswa di kota Surabaya. Untuk keduanya, konten marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare The Original pada mahasiswa di kota Surabaya. Dan H3-nya celebrity endorser dan konten marketing secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare The Original pada mahasiswa di kota Surabaya. Untuk langkah pertamanya kita buka terlebih dahulu SPSS-nya, lalu kita buka di file, lalu di open, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, jangan lupa file tipnya ini diganti ke Excel dulu. Nah, karena saya sudah ada datanya, maka saya akan menggunakan data ini. Lalu tekan open, lalu tekan OK. Kita tunggu sejenak. Nah, ini datanya sudah muncul. Nah, sebelum itu kita cek dulu di variabel view-nya. Nah, di sini kan masih nominal. Untuk measuring ini belum terkategori. Datanya ini didapatkan dengan skala Likert. Nah, ini itu kita ganti ke ordinal terlebih dahulu. Ordinal. Nah, yang X1-nya ini kita ganti ke scale. Nah, ini di ordinal juga. Nah, untuk variabelnya kita ganti ke skill semua. Lalu untuk yang pertanyaannya itu kita ganti ke ordinal. Lalu ada label juga, labelnya di setiap variabel. Yang pertama itu variabel X1 saya. Celebrity endorser. Lalu X2-nya konten marketing. Lalu Y1-nya keputusan. Nah, setelah itu kita masuk ke data view lagi, lalu kita lakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Untuk caranya sendiri kita tekan analyze, lalu di correlate, di variate. Nah, kita masukkan dulu X1 sampai di label celebrity endorser X1 ini. Nah, bisa kita lihat di X1-nya ini, di celebrity endorser-nya ini itu nilai signifikannya ini kurang dari 0,05, yang dimana datanya ini valid. Lalu kita coba lagi yang kedua, X2-nya. Langkahnya sama seperti tadi.
kita riset terlebih dahulu, lalu ke pertanyaan kedua sama. Nah, didapatkan hasil 0,00 yang dimana kurang dari 0,05 dinyatakan bahwa data yang diperoleh ini data yang valid. Kita lakukan juga terhadap y-nya. Ternyata y-nya juga sama, semuanya 0,00, dimana semua data dari X1, X2, dan Y itu datanya semuanya itu valid. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, untuk caranya itu di analyze, lalu scale, lalu yang reliability analysis. Nah, kita masukkan dari pertanyaan per variabelnya itu saja, tidak perlu sampai ke label X1, X2 ataupun Y-nya. Kita masukkan ke bagian item, lalu kita tekan OK. Nah, di sini untuk X1-nya sendiri, dilihat dari Cronbach's alpha-nya itu hasilnya 0,820, yang dimana lebih besar dari batas standarnya. Batas standarnya itu di 0,7. Nah, yang mengartikan bahwa data yang diperoleh ini reliable. Nah, kita lanjut lagi ke melihat ke X2-nya. Angkanya sama. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan ke item, lalu kita tekan OK. Nah, untuk X2-nya sendiri, dilihat dari Cronbach's alpha-nya ini 0,891, yang dimana lebih besar dari 0,7, yang mengartikan bahwa datanya itu reliable. Kita lanjut ke yang ketiga, itu ke data Y-nya. Nah, sini kita mendapatkan untuk data Y-nya, variabel Y itu Cronbach's alpha-nya itu 0,904, yang dimana lebih besar juga daripada 0,7, mengartikan bahwa semua datanya ini itu reliable. Uji reliabilitas, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini ada 4 uji. Yang pertama itu ada uji multikolonialitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji normalitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, untuk caranya sendiri kita masuk ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Kita masukkan variabel-variabelnya saja, variabel X dan Y-nya, X1, X2, dan Y. Kita masukkan untuk variabel X. Kita masukkan ke bagian independen. Lalu untuk variabel Y kita masukkan ke dependen. Lalu selanjutnya kita masuk ke statistik sini, ke collinearity diagnostiknya ini kita centang, lalu yang dulu binwatch-nya juga kita centang. Maksudnya continue, lalu yang kedua ini plot. Nah, ini spread-nya ini kita masukkan ke X, dan spreadsheet-nya ini kita masukkan ke Y. Kita centang keduanya yang di sini histogram dan normal probability plot. Continue, lalu kita tekan OK. Nah, yang pertama kita lakukan uji multikolonialitas. Nah, di uji multikolonialitas ini
VIF yang didapatkan itu lebih dari 3, tetapi tidak apa-apa karena masih di bawah 10. Yang kita dapatkan itu 4,895 untuk keduanya, yang menandakan bahwa seluruh data tidak terjadi gejala multikolonialitas. Lalu yang kedua kita lihat ke grafik scatter plot. Nah, dalam grafik scatter plot ini semua titik-titiknya itu menyebar secara acak yang menandakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu yang selanjutnya kita lihat ke grafik p-plot yang dimana didapat bahwa titik-titiknya ini menyebar secara acak tapi masih berdekatan dengan garis diagonal yang menandakan datanya ini terdistribusi dengan normal. Lalu kita masuk ke ujian terakhir, uji autokorelasi. Nah, di uji korelasi ini kita dapatkan DO-nya ini 2100, yang mana lebih besar dari batas bawahnya itu 14064, dan tapi tidak lebih kecil dari batas atasnya yang dimana DO-nya itu 1,6708. Maka tidak ada kesimpulan pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasinya. Lalu yang terakhir kita masuk ke uji regresi linier. Ya, caranya itu yang pertama ini masuk ke analisis, kita ketik regression lagi ke linier. Nah, di sini kan masih ada semua yang kita dapat tadi dari uji asumsi klasik. Nah, kita riset terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang variabel-variabelnya saja, variabel x1, x2, dan y-nya. Variabel x1 dan x2 kita masukkan tetap ke independen, lalu yang variabelnya kita masukkan ke dependen. Nah, setelah itu langsung kita tekan OK. Nah, untuk pertama-tama kita lihat dulu di koefisiennya. Di koefisiennya ini untuk celebrity endorsernya itu atau X1-nya kita dapatkan nilai signifikannya itu di 0,346, yang dimana ini lebih besar dari batas maksimalnya yaitu 0,05, yang berarti bahwa H1-nya celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare The Originote pada mahasiswa di kota Surabaya itu ditolak, yang dapat berarti bahwa H1-nya ini ditolak, yang artinya H1 ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y. Lalu yang kedua kita lihat bahwa signifikannya 0,00, yang dimana ini lebih kecil dari batas maksimalnya yaitu 0,05, yang berarti bahwa H2-nya itu diterima. Nah, kita lihat juga di sini untuk menentukan berpengaruh positif atau berpengaruh negatifnya di unstandarized ini untuk menentukan positif dan negatifnya. Di sini didapatkan hasil yang positif untuk X2-nya, yaitu yang artinya bahwa H2 diterima. Lalu H2-nya berarti bahwa konten marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Lalu selanjutnya kita lihat ke ANOVA-nya. Nah, di ANOVA ini kita mendapatkan yang kita lihat disiknya saja. Disiknya ini kita mendapatkan 0,00, yang dimana lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa H3-nya itu diterima. H3 itu celebrity endorser dan content marketing secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare The Originote pada
mahasiswa di Kota Surabaya. Lalu kita lihat yang terakhir yang di model summary. Nah, kita lihat di adjusted R-square-nya yaitu 0,697 atau 69,7%. Nah, yang berarti bahwa konten marketing dan celebrity endorser ini itu memberikan pengaruh sebesar 69,7%. Nah, untuk 29,3%-nya ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, setelah itu kita buat persamaannya. Persamaannya kita dapatkan dari unstandardized ini, tulis di sini. Nah, kita dapatkan bahwa Y sama dengan untuk rumus persamaannya itu Y sama dengan A plus BX1 plus CX2. Untuk A-nya itu kita lihat yang konstannya yaitu di 1.975 tambah karena di sini ada minusnya, berarti kita masukkan minus 164 X1 lalu ditambah 676, ini kurang nolnya ya teman-teman, 0,676 X2. Nah, ini kita dapatkan jadi ini adalah persamaan yang kita dapat dari semua data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.